Nah, ini adalah handphone Z Fold 6 ya. Nah, untuk Z Fold 6 ini seperti yang kalian perhatikan, tampilan bodinya seperti ini ya. Nah, ini di bagian belakang ada dua kamera ya. Nah, jadi kamera ini menggunakan 14 megapiksel dan 48 megapiksel. Kamera portrait dan kamera ultrawide. Nah, ini di bagian depannya tampilannya. Nah, jika kita scroll seperti ini ya. Nah, ini adalah aplikasi yang ada di HP Z Fold 6. Nah, jadi di video kali ini aku bakalan nge-review secara singkat untuk kamera Z Fold 6 ya. Nah, untuk kamera Z Fold 6 ini ada beberapa pilihan menu ya, mulai dari timelapse, slow motion, motion tracking, kemudian ada video, kemudian ada foto, portrait, panorama, mode malam, dan manual. Nah, di sini aku bakalan jelaskan satu persatu dulu ya dari time lapse. Nah, untuk time lapse ini untuk mengambil video dalam durasi yang lama ya. Nah, seperti misalnya kita mengambil sunset atau kendaraan yang lewat atau dalam kegiatan acara. Nah, jadi nanti setelah jadi hasil rekaman videonya, itu nanti durasi videonya itu akan berjalan dengan cepat sekali. Nah, kemudian untuk slow motion ini, nah seperti namanya slow motion, nah jadi seandainya kita bakalan mengambil objek video itu dalam gerakan lambat ya. Nah, ini mendukung FHD 240 fps, kemudian 120 fps, dan 480 fps. Nah, kemudian kita masuk pada motion tracking. Nah, untuk motion tracking ini mendukung 4K dan 60 fps ya. Nah, jadi motion tracking ini jika kita mengambil objek berjalan, kita sudah kunci, maka objek ini bakalan mengikuti. Nah, jadi kameranya ini nanti bakalan mengikuti objek yang telah kita kunci tadi. Nah, seandainya kita rekam seperti ini, kita tekan, maka objeknya itu bakalan kameranya bakalan mengikuti objeknya. Nah, kemudian pada video, nah untuk video ini aku sudah coba ya, sangat bagus sekali kameranya. Jadi kalau kalian beli itu tidak rugi ya, apalagi di tahun 2025 ini sangat tidak rugi sekali ya. Nah, untuk videonya di sini ada mode portrait atau mode dari lensa wide dan ultra wide. Nah, untuk lensa wide-nya sendiri, kamera utama dan kamera sudut lebar ini, untuk kameranya pada video kamera wide di sini mendukung resolusi 4K 60 fps, kemudian 4K, FHD 60 fps, FHD dan HD. Nah, jadi untuk videonya sudah aku coba itu sangat bagus sekali, artinya smooth. Nah, jadi bagaimanapun keadaannya kita berlari itu tetap smooth ya. Nah, kemudian ini ada ultra wide. Nah, untuk ultra wide di sini hanya mendukung sampai 4K saja. Nah, tadi kan kalau dari ultra wide saja itu mendukung 4K 60 fps. Kalau untuk ultra wide hanya mendukung 4K saja ya. Nah, jadi hanya mendukung 4K saja. Nah, kemudian kita masuk pada foto. Nah, untuk fotonya ini sangat bagus sekali ya. Nah, karena aku sudah mengambil objek itu sangat bagus sekali, detail. Nah, kemudian kalau untuk ini kita bisa mengambil ultra wide dan wide ya. Nah, untuk di sini pun ada HD Auto Plus ya. Nah, ada HD Auto Plus, kemudian ada HDR plusnya 2 kali, kemudian ada HDR tanda garis miring seperti ini ya.
Nah, jadi kalau teman-teman pengen mengambil foto ini resolusinya tampilan dari mengambil gambarnya seperti ini ya, 16:9, artinya sudutnya lebih lebar. Kemudian 4:3 seperti ini, dan 1:1 seperti ini ya, lebih kecil. Nah, sekarang kita kembali ke bagian potret. Nah, untuk potret ini kalau kita mengambil video seperti ini ya, itu jadi di samping kiri kanan seperti ini, di bagian sisi objeknya itu kita bakalan coba ya. Nah, jadi bagian sampingnya di sini itu nanti bakalan blur ya. Nah, seperti yang kalian bisa perhatikan di dalam video ini, untuk di bagian sisi-sisinya itu blur. Nah, jadi ini sangat bagus sekali jika kita pengen mengambil objek orang atau lain sebagainya ya. Nah, kemudian panorama. Nah, panorama ini sangat bagus sekali. Nah, jadi untuk panorama ini kita bisa mengambil 180 derajat ya. Nah, jadi nanti ketika kita mengambil panoramanya seperti ini, nah jadi kita akan coba mengambil panorama ya. Nah, kita tunggu sebentar mengambil objeknya. Nah, kita akan lihat hasilnya. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi gambarnya itu lebih lebar. Nah, kemudian kita kembali ke mode malam. Nah, mode malam ini sangat bagus sekali ya. Kita bisa mengambil objek pada ketika kita akan foto pada waktu malam itu sangat terang sekali. Nah, kalau manual ini, kalau teman-teman tidak paham, nanti tinggal tidak digunakan saja, karena ini untuk seperti kamera DSLR ya. Nah, jadi ada settingan-settingannya. Nah, untuk kamera dari Asus Zenfone 6 ini bisa flip seperti ini ya. Nah, jadi inilah tampilan dari kameranya. Nah, ada kamera utama dan kamera ultra wide. Nah, kemudian di bagian di sininya kita bisa untuk mengembalikan kameranya seperti ini. Nah, untuk kameranya aku rasa teman-teman jangan ragu untuk belinya di tahun 2025 ini. Nah, kemudian di bagian bawahnya di sini masih tersedia untuk jack audio. Jadi kita bisa mendengarkan lagu menggunakan headset ya. Nah, kemudian portnya menggunakan port Type-C. Nah, ini pada bagian bawahnya ini adalah speaker ya, di bagian sini speaker, kemudian di bagian atasnya juga ada speaker. Jadi dua speaker. Nah, untuk suaranya sangat bagus sekali. Nah, ini di bagian sisi kanan ini adalah tombol power, ini tombol volume up dan down. Nah, ini tombol navigasi ya, yang di bagian atas tombol navigasinya. Nah, kemudian di bagian atasnya tidak ada. Nah, ini tidak ada kamera ya, kamera depan. Nah, kemudian di bagian sampingnya di sini adalah untuk kartu SSD atau memori dan kartu HP kita ya. Nah, kemudian ini di bagian sisi belakang ada dua kamera, kemudian ini ada fingerprint. Nah, ini adalah logonya, brandnya. Nah, jadi pada bagian layarnya ini tidak ada fingerprint ya. Nah, jadi buat teman-teman yang pengen beli Asus Zenfone 6 pada tahun 2025 ini, jika ada yang jual, kalian langsung saja beli karena HP ini sangat bagus sekali. Nah, jadi aku sudah mengambil objek foto kemarin. Nah, jadi kameranya itu sangat bagus sekali ya. Jadi jangan kalian tidak beli ya. Nah, jadi seperti ini contohnya. Nah, ini objeknya blur ya di bagian belakangnya. Nah, ini objek batu. Nah, ini aku berapa kali zoom sangat tidak pecah. Nah, jika kalian bisa memperhatikan ya, sangat bagus sekali detailnya. Nah, detail fokusnya sangat bagus sekali. Nah, ini objek bunga, bunga lagi.
Nah, jadi kalau kalian memperhatikan hasil jepretannya itu sangat bagus sekali ya, dan jangan ragu untuk tidak membelinya. Nah, ini adalah untuk videonya ya. Nah, jika kalian perhatikan, ini sangat smooth sekali. Padahal di sini ada batu-batu ya, tapi untuk tidak goyang sama sekali seperti ini. Nah, jadi buat teman-teman yang pengen beli Asus ZenFone 6, jika ada yang beli, kalian langsung beli saja, jangan ragu ya. Nah, jadi mungkin itu saja review singkat video kali ini tentang Asus ZenFone 6. Nah, jadi buat teman-teman, itulah singkat saja review dari HP Asus ZenFone 6, terutama pada kameranya. Nah, nanti kalau teman-teman pengen melihat hasil jepretannya, nanti aku bakalan tampilkan di akhir video ini. Nah, terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini sampai habis ya. Sampai jumpa di video berikutnya bersama aku Fitra dari channel YouTube Cuba Try.